أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Shadaqallahul azim. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Ali Imran ayat 109 dan 110. An Hatimil Asammi rahimahullahu innahu qala man sarafa arba'an ila arba'in wajadal jannata an-nauma ilal qabri wal fakhra ilal mizani warrohata ila sirati wasyahwata ilal jannati. Dari Hatim al-Asam radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa barang siapa yang memanfaatkan 4 perkara dengan melakukan 4 perkara yang lain, tentu ia akan menemukan surga. 1. Memanfaatkan waktu tidur untuk mengumpulkan bekal di alam kubur. Yang kedua, memanfaatkan kesempatan membanggakan diri dengan melakukan kebaikan. Yang ketiga, memanfaatkan kesenangan atau rileks atau santai dengan melakukan amal yang dapat memudahkan menyeberangi Shiratal Mustaqim. Yang keempat, memanfaatkan kehendak nafsu dengan melakukan hal-hal yang dapat mengantarkan dia masuk surga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Kita bisa hadir kembali dari BCA Bumi Kota Baru Ndriyorejo, Gresik, mengajak kepada diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam untuk M5, yaitu bertafaqquh fiddin, memperdalami Al-Quran ini dengan cara membaca, menghafal, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dohir dan batin sehingga kita tetap bisa melakukan haqqo tilawati, haqqo tuqatih dan haqqo jihadi. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh umat Islam ini diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang benar, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk mengikutinya. Demikian pula mudah-mudahan Allah menunjukkan jalan yang sesat, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita untuk menjauhinya. Dengan doa Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Ali Imran ayatnya 109 dan 110. Ayat 109, di samping itu seluruh benda-benda alam, baik kategori planet maupun bintang-bintang yang jumlahnya sangat banyak, adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mempunyai wewenang sepenuhnya untuk mengatur segala isinya dengan kebijaksanaan tanpa harus mempertanggungjawabkan kepada siapapun, karena Dia Maha Pencipta alam semesta dan kepadanya pula seluruh urusan akan dikembalikan. Jadi luar biasa, Allah Maha Pencipta langit dan isinya, bumi dan isinya, laut dan isinya. Ada umat manusia, ada umat jin, ada umat binatang, ada umat tetumbuhan. Semuanya ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka semuanya, para umat-umat tetumbuhan, ikan di laut, ya, tata surya ini semuanya adalah bertasbih, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dari golongan jin dan manusia terbagi, ada yang beriman, ada yang kafir, dan ada yang munafik, sebagaimana yang Allah sampaikan di awal surat Al-Baqarah ayat 1-5. Ini adalah hati yang sehat. Al-Baqarah 6-7 adalah hati yang mati, dan Al-Baqarah 8-20 adalah hati yang sakit. Mudah-mudahan doa-doa kita, seluruh umat Islam yang hatinya sehat, mudah-mudahan tetap senantiasa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang hatinya mati, mudah-mudahan dengan doa-doa kita dihidupkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dia bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan yang hatinya sakit, mudah-mudahan diberikan obat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar dan bertaubat, sebagaimana yang Allah firmankan di surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Mudah-mudahan yang biasa berkata dusta, yang biasa mengingkari janji-janjinya, yang biasa berkhianat, dengan hijrah bertaubat, dia akan bisa jujur, dia akan bisa menepati janjinya, dan dia bisa amanah. Amin ya Rabbal Alamin. Ayat 110. Ayat ini mengandung suatu dorongan kepada kaum mukminin agar tetap memelihara sifat-sifat utama itu dan agar mereka tetap mempunyai semangat yang tinggi. Umat yang paling baik di dunia adalah umat yang mempunyai 2 macam sifat, yaitu mengajak kebaikan serta mencegah kemungkaran, dan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat itu telah dimiliki oleh kaum muslimin pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan telah menjadi darah daging dalam diri mereka. Karena itu mereka menjadi kuat dan jaya. Dalam waktu yang singkat mereka telah dapat menjadikan seluruh tanah Arab tunduk dan patuh di bawah naungan Islam. Hidup aman dan tentram di bawah panji-panji keadilan. Padahal mereka sebelumnya adalah umat yang terpecah-pecah, selalu berada dalam suasana kacau balau dan saling berperang antara sesama mereka. Ini adalah berkat keteguhan iman dan kepatuhan mereka menjalankan ajaran agama, dan berkat ketabahan dan keuletan mereka menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Jadi dibutuhkan adanya amnam, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini bagi yang beriman bisa, tapi bagi orang-orang munafik, dia bisa beramar ma'ruf, tapi nyuwun sewu, dia ternyata nyambi mungkar. Naudzubillah, summa naudzubillah min dalik, sehingga dia mencampur adukkan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Inilah yang menyebabkan mestinya umat Islam ini menjadi umat Islam yang terbaik, yang kokoh iman takwanya, tapi karena imannya luntur sehingga kadang-kadang umat ini luntur imannya sehingga dia kadang beramar ma'ruf tapi dia nyambi mungkar. Nanti bisa dilihat di surat keempat, namanya surat An-Nisa, ayat 142 sampai 145. Jadi model-model orang munafik itu seperti itu. Dan juga di surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 20, solusinya ada di surat keempat ayat 146 sampai 147, yaitu bertaubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita menjadikan umat ini yang munafik mudah-mudahan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat atas segala kesalahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Iman yang mendalam di hati mereka selalu mendorong untuk berjihad dan berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan
sebagaimana Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Surat Al-Hujurat ayat 15. Dan juga bisa dilihat di surat At-Taubah ayat 18 sampai 24 dan juga di surat At-Taubah ayat 71 sampai 72. Sedangkan orang-orang munafik ada di At-Taubah ayat 67 sampai 70. Jadi ada dua syarat untuk menjadi umat yang terbaik di dunia ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Ya, kita ya pada zaman kini ini kita berada di umat yang terakhir dengan kitab yang terakhir, maka kita harus berhati-hati di dalam menjaga iman dan takwa kita ini. Sebagaimana diterangkan dalam ayat ini, pertama iman yang kuat, dan yang kedua menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Maka setiap umat yang memiliki kedua sifat ini, pasti umat itu jaya, selamat dunia akhirat dan mulia. Dan apabila kedua hal itu diabaikan dan tidak dipedulikan lagi, maka tidak dapat disesalkan bila umat itu jatuh ke lembah kemelaratan. Nah, nanti bisa dilihat di surat ke-6 ayatnya ayat 6 ya. Jadi kalau warga bumi sudah meninggalkan iman dan takwa, dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mendapatkan rahmat, tapi malah mendatangkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Telinganya tuli, mulutnya omong yang tidak berguna, ya. Kebanyakan omong yang jahat-jahat yang diomongkan, dan akhirnya laknat Allah diturunkan kepadanya. Sedangkan umat yang mendapatkan rahmatnya Allah, telinganya bisa dipergunakan dengan baik untuk mendengarkan hal-hal yang baik, dan mulutnya pun dipergunakan untuk hal-hal yang baik, maka dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dilihat di surat Al-A'raf ayatnya 96. Ahli kitab itu jika beriman tentulah lebih baik bagi mereka, tetapi sedikit sekali di antara mereka yang beriman, seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya, dan kebanyakan mereka adalah orang fasik, tidak mau beriman. Mereka percaya kepada sebagian kitab suci dan kafir kepada sebagian lain, atau mereka percaya kepada sebagian rasul seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan kafir tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Jadi marilah kita kembali bertafaqquh fiddin, memperdalam kitab-kitab suci. Ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran, dan para nabi dan rasul sudah diturunkan semuanya. Marilah kita kembali
kepada jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, doa-doa kami yang terbaik untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah kepada kami semuanya ya Allah panjang umur, bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, doa-doa kami yang terbaik untuk seluruh saudara dan saudari kami kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, dan juga murid-murid kami baca Al-Quran di bumi ini, dan presiden kami, para menteri kami, dan para pejuang-pejuang kami, para pahlawan-pahlawan kami yang mati dalam keadaan beriman. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Ya Allah, jadikan hati kami ini bergembira saat menunggu datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ya Allah, sampaikan umur kami dan berilah kekuatan kepada kami sehingga kami bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan nanti dalam keadaan sihah wal afiat, dan berikanlah kepada kami raban, yaitu rahmat, barokah dan ampunan, serta bebaskan kami dari api neraka. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah negeri kami, negeri NKRI ini, negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, negeri yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila mereka bermaksiat, mudah-mudahan mereka cepat-cepat bertaubat sehingga selamat dunia akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdu lillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.